Seperti apa curahan hati seorang Sania Marwa yang belum bisa menjemput buah hatinya? Benarkah pasca sembuh dari COVID, Atta semakin romantis dan jadi suami siaga untuk Aurel? Dan pesan apakah yang disampaikan Anang kepada Atta dan Aurel? Siapa saja 5 pria tampan yang begitu mahir menghafal Al-Quran? Berpaling sejenak dari kisruh rumah tangga, bagaimana keseruan momen liburan Stefan William di Labuan Bajo? Harapan Sania Marwa kembali bersatu dengan buah hatinya seketika sirna. 29 April lalu, ia datang bersama tim pengadilan agama Cibinong untuk menjemput sang anak berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Alih-alih dengan cepat bisa bertemu darah dagingnya, Sania justru dihadapkan skenario rumit saat ingin bertemu kedua anaknya. Saya nggak boleh bawa tas, saya nggak boleh bawa mainan anak, dan tidak boleh ada yang merekam apapun. Jadi handphone semua nggak boleh ada begini-begini gitu. Begitu kita masuk, saya nanya dong, kok dikunci kamarnya? Iya, anaknya ngunci dari dalam, soalnya ketakutan ngeliat orang rame-rame ada polisi. Hah? Kayak nggak tahu ya, menurut saya sih itu agak kurang masuk akal aja gitu. Maksud saya gini, lazim nggak anak di bawah umur, anak saya 8 tahun dan baru mau 6 tahun, itu dikunci di kamar yang nggak ada kunci serep untuk buka dari luar gitu. Jadi anak bukan dikunci, mengunci diri, lari ketika melihat Sania Marwa datang bersama dengan polisi dan pengadilan, mengunci diri dalam kamar berdua sama adiknya. Sebenarnya kan dalam setiap kasus perceraian, itu pasti anak tuh jadi korban. Itu udah pasti, itu kepastian pertama. Dalam pandangan Islam, ketika seorang berani memisahkan anak kandung dari seorang ibunya, maka hukumnya dosa besar. Bahkan Allah dan Rasulnya mengancam. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Man farraqa bainal walidati wa walidiha." Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, faraqallahu bainahu baina ahad akibatihi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat. Dengan penuh kesabaran, Sania mencoba membujuk Syarif dan Syabira agar mau bertatap muka dengannya. Namun, sebuah pernyataan muncul dari mulut putra sulungnya. Ia mengatakan takut lantaran menganggap Sania berniat menculiknya. Lantas, publik pun kian bertanya-tanya, benarkah ada pihak yang sengaja memprovokasi anak Sania dan Atta Larik agar tak mau dijemput oleh ibunya sendiri? Saya coba rayu-rayu anak saya nggak mau keluar. Katanya, Umi mau ngapain? Umi mau nyulik aku ya, kata Sabira. Umi mau nyulik aku ya, kata Sabira. Hah? Kok nyulik ya? Maksud saya kok bisa ada bahasa nyulik gitu? Itu tuh gimana sih kalau anak kecil nggak diomongin? Ya saya nggak mau fitnah orang, cuman mungkin nggak sih anak kecil tuh ibunya datang terus refleksnya berpikir mau nyulik, itu tuh pemikiran yang menurut saya nggak masuk akal deh kalau itu datang dari anak itu sendiri gitu loh. Coba deh 3 hari aja diomongin baik, 3 hari aja, yakin saya luluh, yakin saya. Di video menyatakan mau eksekusi anak, kalau perlu kami rampas. Perhatikan itu. Kemudian juga narasi-narasi yang dibuat oleh media-media sosial. Anak udah bisa, bos. Anak itu sih namanya yang paling besar, Sarif itu sudah bisa membaca. Dan dia membayangkan bahwa eksekusi itu adalah berarti mengambil dia dan adiknya untuk dibawa ibunya. Bahwa eksekusi itu adalah berarti mengambil dia dan adiknya untuk dibawa ibunya. Akhirnya
Akhirnya, setelah berjam-jam, harapan Sania pun terjawab. Ia bertemu dan berhasil memeluk kedua buah hatinya. Baru beberapa saat larut dalam suasana haru pertemuan, digadang kuasa hukum Atalarik Syah berteriak keras dan membuat keduanya takut. Alhasil, sang anak menangis histeris dan lari ketakutan menuju kamar. Namun, Junaidi menepis kabar tersebut dan menilai justru hal tersebut terjadi karena Sania memaksa sang anak keluar dari kamarnya. Perasaan saya campur aduk banget sih ya. Di satu sisi saya harus tetap tenang karena saya nggak mau bikin anak saya panik, tapi di satu sisi juga ya saya udah setahun lebih nggak ketemu, pasti perasaan saya juga meluap-luap gitu. Akhirnya saya peluk dan seketika itu juga anak saya luluh. Terus Syarif juga langsung ngegelendot. Jadi ini Sabira, ini Syarif gitu. Langsung ngegelendot, nunjukin warnainnya gitu kan. Terus udah gitu kurang lebih itu berlangsung 10-15 menit sampai lawyer dari tergugat ya, Pak Junaidi tuh saya nggak tahu dia kayak nerima telepon mungkin dari tergugat ngomong katanya udah anak-anak suruh bawa aja gitu. Nah, Pak Junaidi ngomong nadanya kencang dan keras. Itu anak-anak langsung berdiri, langsung lari ke kamar lagi gitu loh. Saking ketakutannya kayak, oh Umi jangan bawa aku. Langsung lari ke kamar lagi sambil nangis. Suara saya memang tinggi. Ini saja pun saya setengah berteriak. Gitu ya, padahal saya berpuasa. Jadi no problem, silakan saja tafsirkan. Tapi yang pasti saya orang tahu agama, saya yang mengerti tentang hak dan kewajiban, dan saya tidak pernah mencari-cari masalah, tidak pernah berkepentingan apapun, hanya kepentingan anak. Sania Marwa menarik anaknya, menarik tangan anaknya, memaksa anaknya untuk keluar dari kamar. Sementara anak-anaknya meronta, tidak mengatakan tidak mau, tidak mau, tidak mau. Dan nggak ada rebut-rebutan anak sampai anaknya traumatik gitu ya. Mau ketemu ibu atau ayahnya nggak boleh. Auzumin zalik ya, tapi ini banyak sekali yang justru malah menghancurkan anak. Nah. Empat jam usaha Sania Marwa bergumul dalam harap dan cemas justru berakhir nahas. Bahkan KPAI pun telah menyatakan angkat tangan atas kejadian pada saat penjemputan. Sania kian merenung, air mata tak terbendung. Diwarnai tangis, Sania Marwa mencurahkan isi hatinya. Umi cuma pengen bisa ngerawat kalian, ngurus, ngerasain tidur bareng lagi sama kalian, ngerasain nyuapin, main bareng. Umi cuma pengen itu doang. Kalau memang tadi ada kalian jadi ibaratnya anak saya sih ngelihat enggak ya, alhamdulillah, tapi mungkin mendengar lah, nggak mungkin dia nggak denger kan ada kericuhan. Semoga kalian ngerti dan nggak salah paham kalau maksud dan tujuan Umi nggak lain dan nggak bukan cuma pengen bisa bareng kalian lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.